Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 3G NIM 151422166. Kemudian materi kelompok 8 yaitu pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk SD. Kemudian pengertian pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk SD. Bahan ajar berbasis komputer adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar, dalam pembelajaran berbasis komputer, merupakan kebenaran materi adalah mutlak, sedangkan menarik atau tidaknya suatu bahan ajar sangat tergantung pada kedekatan bahasa, komunikasinya antara komunikasinya, penyaji dan penerima pesan, dan hal ini dapat dicapai jika pengembang bahan ajar betul-betul berkeinginan target memahami betul-betul audiens, dalam hal ini siswa. Kemudian tidak perlu seluruh layer dan durasi pengajaran dieksplorasi secara kreatif. Ada kalanya materi pelajaran disajikan dalam visualisasi yang bernada datar dan biasa-biasa saja, untuk kemudian pada materi tertentu yang menjadi pokok permasalahan. Visualisasi diolah secara optimum, bahkan bila perlu disertai ilustrasi dan gerak, yaitu animasi maupun video. Kemudian beserta sound yang tepat. Penekanan ini akan membuat para siswa merasakan bahwa materi tersebutlah yang menjadi pokok permasalahannya. Kemudian ada karakteristik. Karakteristik bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Yang pertama, harus jelas dan menarik. Pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik merupakan hal penting dalam pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan bahasa yang lugas, ilustrasi yang jelas dan detail juga termasuk syarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian karakteristik yang kedua, mudah digunakan. Bahan ajar berbasis komputer harus mudah digunakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kebanyakan bahan ajar menggunakan bahasa yang tinggi, sehingga membuat siswa kurang menarik dan kurang motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, bahan ajar berbasis komputer harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kelima, karakteristik yang kelima yaitu harus efektif. Efektif yaitu bahan ajar berbasis komputer harus efektif digunakan sebagai bahan ajar pada materi yang diajarkan. Kemudian yang keenam, mendukung proses belajar mandiri. Bahan ajar berbasis komputer harus dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu mempertimbangkan karakteristik siswa sekolah dasar. Pengembangan media PBK harus memperhatikan karakteristik anak usia sekolah dasar yang meliputi aspek psikologis maupun sosiologi dari anak sekolah dasar. Kemudian yang kedelapan yaitu dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer perlu diperhatikan komponen-komponen seperti bahan penarik perhatian, penyampaian standar kompetensi, kemudian tes prasyarat, pratek, uraian, dan lain-lain.
Kemudian yang ke-9, selain itu pengembangan bahan ajar berbasis komputer sebaiknya melibatkan pengembangan instruksional, yaitu ahli media atau ahli materi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Yang pertama itu ada kelebihan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pengembangan bahan ajar berbasis komputer, siswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian, yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan cepat. Selain itu, siswa dapat belajar dengan tempo yang sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan teknologi. Penggunaan bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan di era digital saat ini. Kemudian sekilas siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan bahan terbuka berbasis komputer. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran tersebut. Kemudian kelemahan atau kekurangan. Yang pertama itu ada keterbatasan interaksi, yaitu siswa mungkin kurang mendapatkan interaksi dengan guru dan teman sekelas dalam pembelajaran yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua, keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat komputer dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran yang berbasis komputer ini. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis seperti gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, pembelajaran dapat terganggu. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan. Siswa dapat kehilangan fokus dan menunda-nunda waktu belajar jika tidak ada pengawasan yang memadai. Kemudian manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Pengembangan bahan ajar berbasis komputer memiliki manfaat yang signifikan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Berikut ada beberapa manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar berbasis komputer, peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik dan cepat, sehingga waktu pembelajaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Kemudian menarik minat peserta didik dalam pembelajaran. Bahan ajar berbasis komputer dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis komputer lebih efektif digunakan sebagai bahan ajar pada materi tertentu, seperti matematika, dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar berbasis komputer, guru dapat lebih mudah mengelola pembelajaran dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, memperkaya sumber belajar. Bahan ajar berbasis komputer dapat menjadi alternatif sumber belajar yang tepat
yang dapat diakses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Dengan manfaat-manfaat tersebut, pengembangan bahan ajar berbasis komputer dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih dimungkinkan untuk didesain dan dikembangkan seperangkat program pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Dalam pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran berbasis komputer merupakan kebenaran materi adalah mutlak, sedangkan menarik atau tidaknya suatu bahan ajar sangat tergantung pada kedekatan bahasa. Komunikasinya yaitu antara penyaji dan penerima pesan, dan hal ini dapat dicapai jika pengembang bahan ajar betul-betul berkeinginan atau target memahami betul-betul audiens, yaitu peserta didik. Bahan ajar berbasis komputer memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar biasa seperti buku, modul, maupun handout.